Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas uh, jurnal yang telah kami review. Kelompok 4 anggotanya yang pertama yaitu Fajar Fathah Ramadan, kemudian Ahmad Faik Irfan Abu Sa'ad, kemudian John Philip White, kemudian Iqdar Hidayatullah. Untuk jurnal yang pertama judulnya yaitu implementasi algoritma hybrid dan metode less significant bit untuk keamanan data. Kemudian untuk jurnalnya, jurnal informatika, jurnal pengembangan IT atau JPIT, volume dan halaman volume 5 nomor 3, kemudian tahunnya 2020. Penulisnya Ibnu Sulistyo dan Eko Ariwibowo, reviewernya kelompok 4. Terus tanggal di review 24 Oktober 2022. Next. Nah, untuk pembahasannya yang pertama tujuan penelitian, kemudian yang kedua subjek penelitian, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, kemudian kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, kemudian yang terakhir kesimpulan. Next. Oke, yang pertama tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan algoritma hybrid dengan menggabungkan metode least significant bit atau LSB yang diharapkan mampu mengamankan data atau informasi. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan metode LSB tadi dan algoritma hybrid untuk keamanan data dengan menyisipkan data yang telah dienkripsikan ke dalam citra digital berformat JPEG dan PNG. Oke, next. Kemudian metode penelitian. Pada metode penelitian ini tahap pengumpulan data yang pertama menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur. Kemudian yang kedua tahapan implementasi algoritma hybrid dan metode LSB tadi menjadi sistem melakukan analisis kebutuhan, perancangan flowchart dan implementasi pengujian. Kemudian tahapan pengujian dilakukan dengan pengujian sistem terhadap proses enkripsi penyembunyian, pengungkapan dan dekripsi. Kemudian melakukan pengujian histogram. Baik, untuk berikutnya akan saya ambil. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini yaitu berupa sistem yang dapat melakukan proses pembuatan kunci RSA atau Reverse Summary Agreement, melakukan proses enkripsi, dekripsi, penyembunyian, dan pengungkapan, dan dapat menampilkan perbedaan hasil file gambar yang belum dan sudah dilakukan proses penyembunyian. Tahap perancangan aplikasi dilakukan dengan merancang flowchart, pembuatan kunci, sistem enkripsi, dan sistem penyembunyian. Selanjutnya, yaitu menerapkan algoritma ke dalam sistem dengan membuat halaman menu kunci, halaman menu enkripsi, dan halaman menu penyembunyian. Setelah sistem selesai, selanjutnya adalah tahap pengujian. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan beberapa file gambar sebagai media penyimpanan teks yang akan disimpan. File gambar yang digunakan berupa PNG dan JPEG. Pengujian penyembunyian sebanyak 8 percobaan yang dilakukan dengan tingkat persentase keberhasilan 100%. Data teks berhasil disisipkan. Data teks berhasil disisipkan ke dalam file gambar dengan syarat data teks tidak melebihi batas penyisipan karakter di media penyimpanan perbandingan tampilan antara file gambar sebelum penyisipan dan sesudah penyisipan secara visual tidak memiliki perbedaan, namun memiliki perbedaan nilai piksel. Perbedaan nilai tidak terlalu signifikan karena perubahan nilai tidak lebih dari 1. Hal tersebut dikarenakan perubahan yang terjadi hanya pada bit terakhir LSB. Selain itu, ukuran file juga mengalami perubahan. Berikutnya yaitu kekuatan penelitian.
kekuatan penelitian bisa disebut juga kelebihan dari penelitiannya. Kelebihan dari penelitian ini yaitu menggunakan algoritma yang sederhana, sehingga mudah untuk diimplementasikan dalam sistem serupa. Selain itu, hasil yang didapatkan juga dapat menyembunyikan pesan dengan sangat baik dan tidak terlihat mencurigakan secara visual. Bahkan, mata manusia biasa tidak akan dapat menemukan perbedaan antara gambar sebelum disisipkan pesan dengan gambar setelah disisipkan. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan baik dan sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Itu kelemahan dari penelitian, yaitu kekurangan dari penelitian ini yaitu sistem LSP memiliki beberapa kelemahan yang bisa dikatakan sepele namun berarti. Kelemahan tersebut antara lain robustness dan sensitif terhadap filtering, serta scaling. Rotasi, penambahan noise pada gambar, dan cropping dapat merusak pesan rahasia. Pengujian juga hanya sebatas melakukan enkripsi, dekripsi, dan membandingkan gambar sebelum dan setelah dilakukan penyusunan pesan. Pengujian dengan melakukan perubahan pada gambar tidak dilakukan sehingga tidak dapat diketahui apa saja yang dapat merusak pesan. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem dengan model kombinasi algoritma hibrid antara Caesar Cybertext dan Reverse Summary Agreement atau RSA dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan karena terdapat dua lapis pengamanan dengan menggunakan kunci yang berbeda yaitu privat dan public. Selain itu, hasil enkripsi yang berupa ciphertext akan disembunyikan ke dalam suatu file gambar berformat PNG dan JPEG atau JPG. Tetap berdasarkan hasil pengujian metode LSD menunjukkan kualitas data tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya next. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok yang belum, kelompok berapa? Oh, berapa belum? Atau sudah semua? Ini belum, tadi ada gangguan teman kami. Belum, oke lanjut dulu kalau memang belum.
Oke. Selanjutnya, menangkal serangan SQL injection dengan parameterized query. Okay, next. Jurnal kami ambil dari Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika, volume dan halaman, volume 2 nomor 1. Penulisnya Peter Hidayat itu tanggal di review. Penelitian dari jurnal yang kami review. Tujuan dari penelitian yang dilakukan itu memperkenalkan jenis penyerangan dengan cara SQL injection secara server-side scripting untuk kemudian diberikan solusi menghindarinya. Dilanjut. Nah, subjek penelitian itu subjeknya di penelitian ini yaitu produsen dan customer. Untuk metode penelitian, ada penelitian dilakukan melalui sejumlah langkah yang diawali dengan melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian kajian pustaka terkait dengan masalah yang ada untuk menentukan metode terbaik yang dapat dijadikan solusi. Kemudian pada tahapan eksperimen solusi itu disebut uji cobakan dengan menyusun langkah bahasa pemrograman menggunakan PHP. Selanjutnya hasil eksperimen dianalisa untuk ditarik kesimpulan apakah pengujian dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan ke penyaji berikutnya. Baik, untuk selanjutnya hasil penelitian. Halaman autentikasi merupakan pintu pertama pengamanan yang dimiliki oleh sebuah situs. Umumnya harus dilakukan oleh pengguna layanan adalah mengisi user dan password. Kedua bagian ini mempunyai prinsip kerja di mana harus memiliki nilai keduanya benar maka benar. Hasil dari penelitian ini ditemukan pembuktian bahwa parameterized query yang digunakan berhasil melakukan fungsinya untuk melakukan pertahanan. Next. Hasil tahapan eksperimen berikut merupakan pembuktian tersebut. Tahap pertama, login dengan SQL injection dengan mengetikkan kalimat query yang berisi SQL injection ke dalam field password dengan tujuan melakukan login secara ilegal. Tahap yang kedua, membangun logika parameterized query yang berisi langkah memberikan isi field password kepada suatu parameter tertentu dan juga proses pembersihan query yang masuk dengan memilah sejumlah karakter yang tidak berhak untuk berada pada posisi tersebut. Bila ditemukan, maka hasil query dianggap tidak benar. Selanjutnya, tahap 3 memberikan serangan kedua dengan cara yang sama. Dengan langkah pertama, setelah adanya parameterized query pada listing program. Mengetikkan kembali kalimat query yang berisi SQL injection ke dalam field password yang sudah dilakukan pemberian parameterized query dengan tujuan login secara ilegal dan mendapatkan hasil login salah. Selanjutnya, kekuatan penelitian. Kekuatan dari penelitian ini yaitu menggunakan query yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti dibanding query dinamis. Parameterized query mengirimkan setiap parameter ke dalam lapisan query setelah semua kode SQL telah didefinisikan. Selain itu, dari hasil yang didapatkan, ditemukan pembuktian bahwa parameterized query yang digunakan berhasil untuk melakukan pertahanan dari usaha penyerangan SQL injection. Selanjutnya, kelemahan penelitian, yaitu ada beberapa kasus di mana kita tidak dapat menggunakan parameterized query dalam SQL. Kita harus menambahkan beberapa bagian dinamis ke string query sebelum menyiapkan query. Jadi kita harus menggunakan metode yang lain dalam query untuk memastikan string aman digunakan. Kasus-kasus ini termasuk nama tabel, nama kolom, atau nama pengenal lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Halaman autentikasi merupakan pintu pertama keamanan suatu data, harus memiliki fasilitas pertahanan yang tinggi, yaitu yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dengan benar.
yang bertujuan mengikuti pola berpikir para penyerang yang semakin banyak karakteristik dan cara kerjanya. Selanjutnya, menganggap suatu metode atau jenis penyerangan yang telah usang atau sederhana merupakan suatu tindakan ceroboh yang dapat merugikan diri sendiri. Menentukan konsep pertahanan pada lapisan awal suatu layanan berbasis web perlu memperhatikan beberapa hal antara lain kenyamanan pengguna layanan, dan pengaruhnya terhadap kecepatan proses. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya, mungkin langsung saja kami tutup. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.